Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang video kedua dari tema As-Sunnah, sumber hukum Islam kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi As-Sunnah. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Di video pertama, bagi yang belum nonton silahkan tonton dulu. Saya sudah membahas tentang definisi As-Sunnah serta perbedaan dan persamaannya dengan istilah lain yang merujuk pada hal yang sama. Itu sesuatu yang disadarkan pada Rasulullah. Yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah khabar, yang ketiga adalah asar. Berbicara tentang sumber hukum Islam, saya akan menjelaskan dulu tentang kedudukan atau posisi As-Sunnah dalam konteks sumber hukum Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini." Kata Rasulullah, aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lang tadillu, kata Rasul, Anda semua tidak akan tersesat, ma intamasaktum bihima, selama berpegang teguh pada keduanya. Apa? Yang pertama adalah kitab Allah, kata Rasul, Al-Quran. Yang kedua, wasunnata rasuli, sunnah Rasul. Jadi yang pertama, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua, itu adalah As-Sunnah. Jadi kita tahu kedudukan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena memang pentingnya As-Sunnah, tapi walaupun posisinya kedua, Al-Quran As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita membahas tentang Al-Quran, otomatis di dalamnya As-Sunnah. Apalagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video tentang Al-Quran, Al-Quran itu kebanyakan maknanya simbolik, kebanyakan umum. Jarang ada penjelasan detail tentang satu hal. Jarang ada penjelasan detail tentang hukum, hanya paling waris gitu ya, atau cerita Nabi Yusuf detail gitu ya di surat Yusuf khusus. Tapi kalau hal lain tentang persoalan ekonomi misalkan ya, pendidikan, persoalan hukum pada umumnya, itu Al-Quran berbicara prinsip umum. Nah, penjelasan detailnya ada di As-Sunnah. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, itu otomatis saat itu kita berbicara tentang As-Sunnah. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi, sekali lagi, kedudukan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, sementara ijtihad itu sumber hukum yang ketiga. Dan kalau As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah itu satu sama lain itu berdiri sendiri gitu ya, dan setara gitu ya, sepadan. Makanya redaksinya di surat An-Nisa itu atiullah wa atiur rasul, dua-duanya pakai atiu. Jadi sepadan. Sementara ijtihad dia sebagai sumber hukum tidak bisa berdiri sendiri. Ijtihad itu harus berpegang atau merujuk pada apa yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, atau dalam istilah lain harus merujuk pada nas. Jadi nas itu sesuatu yang ada pada Al-Quran berupa ayat, atau sesuatu yang ada pada As-Sunnah yaitu hadis. Jadi sekali lagi ya, kedudukan Al-Quran sebagai kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam itu adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari atau menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua terhadap Al-Quran, atau fungsi dari As-Sunnah terhadap Al-Quran. Nah, terkait itu para ulama menjelaskan antara As-Sunnah atau As-Sunnah itu memiliki 4 fungsi sebagai sumber hukum kedua terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Yang ketiga adalah bayan at-tasyri'. Dan yang keempat adalah bayan nasakh.
Apa itu bayan at-takrir? Bayan at-takrir itu adalah fungsi as-sunnah untuk menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, bayan at-takrir itu atau fungsi as-sunnah yang pertama itu adalah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Lalu yang kedua itu bayan tafsir. Bayan tafsir itu maksudnya adalah menjelaskan. Fungsi as-sunnah kedua yaitu menjelaskan secara rinci hukum yang ada dalam Al-Quran. Karena tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, Al-Quran itu kebanyakan berisi tentang prinsip-prinsip umum. Ayatnya itu maknanya global atau umum. Jarang ada penjelasan detail. Nah, as-sunnah memiliki tugas untuk merinci. Kadang menjelaskannya itu membatasi ayat Al-Quran yang sifatnya umum, atau memberikan pengecualian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, membatasi ayat Al-Quran yang bersifat mutlak gitu ya, atau mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat gitu ya, umum. Nah, itu fungsi kedua. Lalu fungsi ketiga, as-sunnah itu membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara tersurat itu dijelaskan oleh as-sunnah. Dan yang terakhir adalah bayan nas atau mengganti. Nah, ada beberapa kelompok ulama yang tidak sepakat dengan fungsi as-sunnah yang keempat, karena posisinya as-sunnah itu lebih tinggi, Al-Quran itu lebih tinggi daripada as-sunnah. Jadi hukum Al-Quran tidak bisa dinasah oleh hukum as-sunnah, sehingga ada yang memasukkannya itu ke bayan at-tafsir, bayan nasakh ini. Artinya maksudnya di sini itu bukan mengganti hukum, tapi menjelaskan atau ayat Al-Quran yang sifatnya mutlak atau ayat Al-Quran yang sifatnya am, ayat Al-Quran yang samar maknanya, nah diperjelas oleh hadis. Sekali lagi ada, tapi jumhur ulama memasukkan bayan nasakh itu sebagai salah satu fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran, artinya mengganti hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi bukan menghilangkan, tapi menggantikannya dengan hukum yang lain. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Selanjutnya mari kita jelaskan lebih detail lagi terkait fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Nah, fungsi pertama adalah bayan takrir. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, bayan takrir itu adalah as-sunnah memiliki fungsi untuk menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, misalkan di surat Al-Hajj ayat 30, di sini disebutkan di ayat akhirnya ini ya, Anda fokus ke sini. Wajtanibu qaulaz zur. Surat Al-Hajj ayat 30 ini menyatakan larangan tentang berkata bohong atau berbuat dusta gitu ya. Jadi Allah mengatakan di sini, coba lihat di sebelumnya, fajtanibur rijsa minal ausan wajtanibu, jauhilah oleh kalian qaulaz zur, perkataan-perkataan dusta. Jadi sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang larangan kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk berkata dusta. Nah, larangan perkataan dusta ini dijelaskan atau dikuatkan oleh hadis. Nah, hadis ini hadis riwayat Muslim. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, bercerita kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakar an abihi, dari ayahnya berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu saat kami ada di dekat Rasulullah. Lalu Rasul berkata, faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasul, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling gimana ya bahasanya? Dosa besar yang paling besar gitu ya. Sudah dosa besar, yang paling besar lagi dosanya. Kata Rasul, salasan, ada 3. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik, perbuatan syirik, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan bersaksi palsu, au qauluz zur, atau berkata dusta. Nah, ini kan hadis ini menguatkan ayat Al-Quran yang di atas yang menyatakan perintah
atau larangan tentang berkata dusta. Nah, dikuatkan oleh hadis ini. Nah, ini fungsi pertama. Jadi fungsi pertama hadis itu, fungsi pertama dari as-sunnah itu adalah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa mengerti lah. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Fungsi as-sunnah untuk menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran yang belum jelas. Nah, seperti misalkan nih di surat Al-Maidah ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan dari apa yang sudah mereka lakukan, nakalam minallah, dan sebagai siksaan dari Allah, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pencuri baik laki-laki atau perempuan itu wajib atau hukumannya itu dipotong tangan. Tapi ini tidak dijelaskan. Misalkan potong tangan itu sampai mana? Apakah sampai pergelangan tangan atau sampai sikut atau seperti apa? Atau misalkan apakah semua pencurian itu wajib dipotong tangan? Nah, itu kan tidak dijelaskan secara umum, secara detail dalam Al-Quran. Ayat ini hanya menjelaskan tentang yang mencuri potong tangan. Tapi penjelasan detail tentang potong tangannya seperti apa, batasan jumlah mencuri yang dipotong tangan dengan yang tidak itu seperti apa, itu tidak dijelaskan. Nah, ada hadis yang menjelaskan terkait itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tuqta'u yadus sariqi fi rubu'i dinarin. Jadi seorang pencuri dipotong tangan itu kalau barang yang dia curi itu senilai 1/4 dinar. Jadi kalau saat ini 1 dinar 3 juta, berarti minimal kalau pencuriannya itu 750.000, nah itu sudah kena had potong tangan. Jadi hadis ini fungsinya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran, memberikan rincian ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Dalam hal ini terkait tentang batas minimal satu pencurian itu pencurinya dipotong tangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah hukum baru. Jadi fungsi as-sunnah itu menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contohnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri, telah mewajibkan zakat fitrah mir Ramadan, pada saat Ramadan, ala nasi, kepada umat Islam. Maksudnya di sini ya, so'an, besarannya itu 1 so' atau sekitar 2,5 kilo, min tamrin, berupa kurma, au so'an, atau 1 so' min syairin, berupa gandum. Diwajibkan untuk siapa? Ala kurli hurrin au abdin zakarin au unsa, diwajibkan pada seorang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba sahaya, baik dia itu laki-laki atau perempuan, minal muslimin, orang Islam. Nah, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah, karena kalau Anda cari dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai surat terakhir surat Anas, Anda tidak akan menemukan hukum zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini, kewajiban zakat fitrah ini hukumnya dinyatakan di as-sunnah. Jadi itu fungsi ketiga as-sunnah, yaitu untuk menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan secara tersurat di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang 4, fungsi dari as-sunnah terhadap Al-Quran, yaitu adalah bayan naqs atau mengganti hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kita lihat contohnya di surat Al-Baqarah ayat 180. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian semua, idza hadara ahadakumul mautu, apabila kalian telah merasa detik-detik kematian itu sudah datang, gitu ya, maut itu sudah datang. Kata Allah, in taraka khairan, kalau Anda meninggalkan harta yang banyak, hendaknya dia itu
al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin, membuat wasiat terhadap ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, bil ma'rufi, secara ma'ruf, jadi sesuai aturan agama, haqqan alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini mewajibkan kalau kita sudah kita punya harta banyak dan tanda-tanda kematian sudah dekat, nah saat itu kita buat wasiat yang ditujukan kepada kedua orang tua dan kepada kerabat secara umum. Nah, tapi hukum membuat wasiat, kewajiban membuat wasiat di ayat ini dinasah oleh hadis di bawah. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah ini di ayat terakhir, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat, jadi sebetulnya bukan hilang hukumnya, tapi wasiat ini tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi wasiat itu berlaku untuk kerabat selain ahli waris, untuk orang lain selain ahli waris. Itu ya, itu mengganti. Jadi tidak menghilangkan, jadi ayat ini tidak hilang, tetapi hukum kewajiban membuat wasiat untuk kedua orang tua sebagai ahli waris itu gugur oleh hadis ini, yang menjelaskan la wasiyata li waris. Makanya ada ulama yang mengatakan ini bukan bayan nasakh tapi bayan tafsir, ya. Nah, itu terkait kedudukan dan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Jadi, sekali lagi, kedudukan as-sunnah itu sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan fungsinya yang pertama untuk menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran, yang kedua untuk menjelaskan hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran, untuk membuat hukum baru yang tidak dijelaskan secara tersurat dalam Al-Quran, dan yang terakhir itu adalah bayan nas atau mengganti, atau bisa jadi sekali lagi ya, memberikan penjelasan lebih jauh tentang hukum yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Saya kira itu saja untuk materi dari video kedua ini. Nanti di video ketiga kita akan membahas tentang pengantar ilmu hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.